Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Rahma Cynthia Aulia dari kelas 2A dengan NPM 25782020 dari kelas 2A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tugas hands-on dan progres mini project sesuai instruksi praktikum. Pembahasan saya kita lihat di ini ya, ada 3. Yang pertama, berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP dan inheritance. Jadi yang pertama kita akan membuat program bebas ya. Tapi sebelum itu saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang OOP. Jadi OOP atau Object Oriented Programming merupakan konsep programming yang berfokus pada objek dan kelas. Dengan OOP, program disusun menjadi beberapa bagian yang lebih terstruktur sehingga lebih mudah dipahami, dirawat, dan dikembangkan. Di dalam OOP ada beberapa istilah penting, ada class, ada objek, ada atribut, dan ada method. Nah, kelas itu adalah rancangan atau blueprint. Jadi kelas itu belum berupa benda nyata ya, tetapi menjadi dasar untuk membuat objek. Nah, objek itu adalah hasil nyata dari kelas. Jadi kalau kelas adalah cetakan, maka objek adalah barang jadinya. Terus ada atribut. Atribut adalah data atau ciri-ciri objek. Terus selanjutnya ada metode, itu adalah aksi atau kemampuan objek. Nah, selanjutnya inheritance Inheritance itu adalah, kita buka dulu yang ini. Inheritance adalah pewarisan dalam OOP. Artinya kelas anak-anak atau child class itu bisa mewarisi atribut dan metode dari kelas induk atau parents class. Jadi kalau parent class sudah punya data dan fungsi, child class juga bisa memakai semuanya tanpa harus membuat ulang dari awal, gitu kan. Jadi kayak contohnya tuh kayak seperti hubungan orang tua dan anaknya, gitu kan. Anaknya bisa mendapatkan turunan dari orang tuanya, gitu. Oke, sekarang kita langsung aja buat program barunya, kode bebasnya. Kita akan buat kelas kendaraan ya, yang berarti kelas kendaraan itu yang berarti adalah kelas parents kelasnya kendaraan. Oke, selanjutnya 4 1 2 3 4 parent class untuk semua jenis kendaraan. 1 2 3. Ini di bawah sini. Oke, kita lanjut. Dev init. Jadi sambil saya jelasin ya. Jadi dev init self-made ini yang saya tulis ini kan, itu adalah konstruktor parents class. Nah, jadi 1 2 3 4. Jadi bagian ini adalah konstruktor, fungsinya untuk menyimpan data objek saat objek dibuat. Jadi objeknya itu ada merek dan tahun, gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan bikin konstruktor untuk inisialisasi
objek kendaraan. Salah. 1, 2, 3. Oke. Kita lanjut. Self merek self tahun. Oke, selanjutnya dev info ya. Dev info self print merek self merek. Nah, ini tuh untuk bagian dev init itu dev info itu adalah metode ya guys. Metodenya si kendaraan, si parent class. Kok motor sih? Tahun. Oke, kita lanjut. Ini kelebihan satu nih. Ini di sini. Selanjutnya itu ada dev jalan. Jadi dev jalan dan dev info ini itu adalah metodenya si parent class, ya kan? Jadi metode ini digunakan untuk menampilkan data kendaraan, yang ini untuk menampilkan bahwa kendaraan itu sedang berjalan atau tidak. Oke, kita lanjut ke sini ya. Saya sudah. Ini titik 2. Udah ya tadi. 1, 2, 3. Print kendaraan sedang berjalan. Oke, udah. Kita lanjut ke bikin kelas mobil. Kelas mobil. Nah, kelas mobil ini itu termasuk apa tuh ya namanya? Child class dari si parents, si kendaraan gitu ya. Jadi artinya si kelas mobil ini mewarisi kelasnya kendaraan gitu. Jadi mobil bisa memakai atribut dan metode dari kendaraan gitu. Kita lanjut aja. Child class dari kendaraan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Child class dari kendaraan. Kita lanjut ke dev init. Satu ini aja. Ini sih. Bentar. Get ini self merek tahun, kita tambahin atribut pintu. Ini kita ganti objek mobil. Satu, dua, tiga. Oke, sudah.
Kita lanjut ke super init. Aduh, ini kok orang lagi buru-buru. Tutup dulu. Tadi kan udah ya dot init, super init sekarang. Super init Maret tahun. Maret tahun. Self info sama dengan info. Def info. Ya, kita lanjut def info super oke, sudah. Kita lanjut ke yang berikutnya, yaitu apa ya, print jumlah pintu. Jumlah pintu, self pintu. Oke, udah. Kita lanjut ke def klakson kan. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Lanjut def klakson. Self def klakson self print tin 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 tin. Selanjutnya kita akan buat child class lagi dari motor, dari kendaraan, yaitu class motor. Kita salin aja ya guys, biar cepet. Ntar tinggal ganti-ganti 1 2 3 4. Oke, child class nih def init ini jenis. Oke, merek tahun self jenis ya, self jenis self jenis jenis, terus jumlah pintu, bukan jumlah pintu, self jenis jenis motor, def info jenis motor, self jenis. Selanjutnya di sini def while
iniannya motor sedang WHEE. Oke, lanjut. Udah ya, print udah, segala macam udah. Oke, sekarang kita buat objek. Kita buat objek program utama. Program utama mobil 1 sama dengan mobil apa? Mobil apa? Toyota ya, Toyota mungkin ya. Toyota 2000 berapa? Namanya 2020. Terus 4 pintu. Kita lanjut di bawahnya. Di bawahnya apa ya? Motor 1, motor Honda ya, Honda. Motor lagi, nama-nama motor 2024 Sport. Oke, lanjut. Sekarang print 1 2 3 4 1 2 3 data mobil. Oke, mobil 1 titik info. Mobil 1 titik jalan. Mobil 1 titik klakson. Print. Yang motor juga kita samain aja, kita taruh di sini. Ini kita ganti jadi motor. Info jalan ke ini. WHEE. Motor 1 motor 1. Oke, sekarang kita simpan dulu. Kita Shift S di local disk, di user, percobaan. Nah, ini dia sudah berubah ya warnanya. Ini aku jelasin sekilas ya. Jadi di sini ada kelas kendaraan, yaitu parent class-nya. Di bagian ini membuat parent class bernama kendaraan. Selanjutnya ada constructor parent class, definite, self-made tahun itu sebagai konstruktornya. Fungsinya untuk menyimpan data objek saat objek dibuat. Yaitu sebentar, salah. Objek dibuat saat jadi objek dibuat. Nah, objeknya itu adalah merek dan tahun. Selanjutnya ada metode parent class, yaitu dev info dan dev jalan. Metode ini digunakan untuk menampilkan data kendaraan, yang ini untuk
menampilkan bahwa kendaraan yang sedang berjalan. Selanjutnya ada kelas mobil, yaitu child class dari kendaraan. Nah, selanjutnya artinya kelas mobil itu mewarisi kelas kendaraan. Jadi mobil bisa memakai atribut dan metode dari kendaraan. Selanjutnya ada dev init, self merek tahun pintu. Jadi di sini itu sebagai konstruktor mobil, dan saya memakai super init itu fungsinya untuk mengambil konstruktor dari parents class. Lalu saya menambahkan atribut baru yaitu pintu. Selanjutnya ada metode mobil, itu ada dev info dan dev klakson. Jadi metode ini di override dari parent class agar menampilkan data tambahan jumlah pintu. Selanjutnya dev klakson itu metode khusus mobil untuk membunyikan klakson. Outputnya nanti akan tin 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 gitu kan. Selanjutnya ada child class motor, sama seperti tadi. Kelas motor itu dari child class dari kendaraan, yang artinya kelas motor juga mewarisi kelas dari kendaraan gitu ya. Selanjutnya kita kesini aja, ada pembuatan objek, yaitu ada objek mobil 1 dan motor 1 yang akan keluar nanti. Mobil itu ada ininya Toyota tahunnya 2020 dan pintunya 4. Selanjutnya ada motor Honda 2024 Sport gitu ya. Oke, coba kita running aja mungkin ya. Nah, jadi nanti akan ada pembagian metode gitu kan. Kita running aja biar enggak ini. Oke. CMD PY percobaan titik PY. Oke, ini ada yang kurang ya. Selalu kurangnya di situ. Titik 2. Mana titik 2 yang kurang? Sepertinya nggak ada, tapi di situnya ada. Di mana tadi katanya? Di line 5. Line 5. Oh iya benar, di sini ya. Oke. Kita lanjut di kelas motor kendaraan. Lupa juga dikasih. Kita kasih. Kita lanjut lagi. Oke. Mobil 1 klakson. Mobil 1. Oh iya, kurang L ya. Dia mobil doang. Nah, kurang L. Ada kok. Oh iya, mobil. Kurang L. Oke. Kita ulang lagi. Nah, ini sudah berjalan ya. Tuh. Oke. Selanjutnya kita akan bahas soal selanjutnya, yaitu ada apa nih? Yang kedua. Yang keberapa sih? Ini ya, yang B ya. Penjelasan mini project 1. Tunjukkan dan jelaskan bagian yang merupakan parent class dan child class gitu kan. Oke. Ini kita ganti dulu ya. Ini kita hapus dulu mungkin biar enggak ini ya. Nah, jadi di tadi apa sih pertanyaannya? Oh, parent class dan child class kan. Bagian ini tuh terdapat pada file node.py gitu kan. Parent class seperti kelas sensor node. Kelas ini adalah parent class untuk semua jenis sensor gitu ya. Terus untuk child classnya terdapat dua child class, yaitu kelas temperatur node dan kelas humidity node. Keduanya mewarisi sensor node. Temperatur node digunakan untuk membaca suhu, dan untuk humidity node digunakan untuk membaca kelembapan gitu ya. Ini ya, kelas temperatur node dan kelas humidity node. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Demonstrasikan bagaimana controller kelas bekerja mengelola list object. Oke. Kita demonstrasikan di sini.
Nah, jadi pada file manager PY itu kan terdapat class environment manager. Kelas ini adalah controller kelas ya. Fungsinya mengatur seluruh objek sensor. List objek di dalam controller terdapat self register nodes digunakan untuk menyimpan objek node. Nah, coba kita cobain ya. Kan disuruh cobain tadi ya, demonstrasikan. Berarti kita cobain. Pilih lab session 3 CMD. PY 925782020 titik ya, enggak, underscore, ya titik PY. Nah di sini ya, ini coba kita pilih nomor 1, kita pilih GKB, kita pilih nomor 2, kita pilih LabJar. Selanjutnya, nah jadi temperatur node di GKB ya kan, terus humidity node di LabJar gitu kan. Jadi saat user memilih menu 1 atau 2, manager add node itu objek baru dimasukkan ke dalam list gitu kan. Jadi sekarang kita akan membaca semua sensor. Kita pilih nomor 3. Nah, error gitu kan. Nah, controller membaca semua objek dalam list satu persatu. Walaupun objek berbeda jenis, semuanya bisa dibaca bersama. Ini adalah penerapan polymorphism gitu kan. Sekarang kita pilih nomor 4. Oke, nomor 4 sudah. Selanjutnya nah ini controller menampilkan semua log pembacaan sensor. Jadi kesimpulannya itu controller membuat program lebih rapi karena data tersimpan terpusat, fungsi terpisah, dan mudah dikelola dan mudah dikembangkan. Gitu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Itu ada apa tadi? Lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try expect. Kita running, kita pilih 1 GKB, 2 LabJar, 1 lagi kita pilih GSG. Oke, kita pilih nomor 3. Nah ini ya, kalau dia misalkan kondisi normal, saat sensor berhasil dibaca, contohnya seperti ini, sukses status gitu kan, itu berarti sensor berjalan normal. Tapi kalau saat error kayak gini, nah ini error hardware malfunction, sensor tidak merespon gitu kan, itu berarti kan dia ada kesalahan gitu ya. Tetapi saat error ini sensor kan gagal merespon, yaitu resist value error, maka error akan ditangani dengan try dan expect. Jadi contohnya nih, error hardware malfunction, sensor tidak merespon, program tetap akan berjalan dan user tetap bisa kembali ke menu. Artinya try expect berhasil menangani error gitu ya. Jadi kita tetap bisa jalan aja walaupun ada kesalahan gitu kan, ada error di bagian situnya karena adanya try dan expect gitu. Selanjutnya yang terakhir kita baca lagi, sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Tantangan banyak, error banyak. Jadi beberapanya itu ada, yang pertama itu ada bingung gitu ya di bagian memisahkan fungsi setiap filenya. Jadi kan awalnya semua file itu kan adanya di main PY gitu kan ya, di program utama gitu tuh. Terus sekarang harus dipisah-pisah, yang harus ada di manager, terus tiba-tiba ada di node gitu kan. Jadi kan kalau main PY kan sekarang cuma ada tampilan menu dan interaksi user aja kan. Terus di node PY ada parent dan child class sensor, terus manager ada controller class. Awalnya kan cukup membingungkan gitu kan, menentukan kedua kode harus diletakkan di file yang mana gitu.
Kan sebelumnya try expect itu ada di Node.py di lab sebelumnya. Ternyata di lab sekarang harus ada di manager gitu. Itu sempat bingung sih. Selanjutnya mungkin menangani error ya, agar program tidak berhenti gitu kan. Jadi saat sensor error itu program tuh sempat berhenti kemarin tuh. Jadi kita harus memperbaiki dan menggunakan try expect sehingga program tetap berjalan normal gitu. Jadi ada juga kayak typo-typo yang membuat program itu nggak bisa jalan lagi walaupun udah ada try dan expect gitu kan, karena kan typo, ada kesalahan gitu kan. Itu sih kurang lebihnya gitu kan, tapi walaupun ada beberapa kendala semuanya bisa diselesaikan gitu. Baik, sekian mungkin ya penjelasan video hands on dan progress mini project dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.